Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Karawang. Saya Intan Marita dari SDN Cikampek Pusaka 1. Saya Dudung Abdul Khalik SPDI dari SMPN Negeri 1 Kota Baru. Saya Ira Puspita dari SMA Negeri 3 Cikampek. Kami bertiga akan membuat video dalam modul 2.3 yaitu melakukan coaching untuk supervisi akademik di mana kita akan berperan sebagai pengamat, coach, dan coachee. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Dudung? Kabar saya baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu juga baik? Alhamdulillah baik. Pak Dudung, Ya. sebelum kita memulai proses coaching ya di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat, seorang observer yang akan melihat proses coachingnya Pak Dudung. Dengan coaching nanti ya Pak Dudung ya. Namun sebelum kita memulai percakapannya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Dan Bapak juga tahu ya, nanti rubrik penilaiannya saya harapkan ketika percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti coaching yang meliputi present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan saya berharap nanti dalam proses coaching, nanti dalam percakapannya Bapak mampu menerapkan alur tirta yang dimana terdiri dari tujuan, identifikasi atau rencana, dan tanggung jawab. Nah Pak Dudung, kira-kira untuk rubrik penilaiannya sebagai acuan ketika mengamati coaching nanti bagaimana? Bapak bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa ya. Baik Bapak, kalau begitu sebelum dimulai coachingnya ada beberapa pertanyaan Bapak yang akan saya tanyakan, boleh? Boleh sekali, Bu. Boleh. Baik Pak, untuk yang pertama ya, kira-kira kompetensi inti coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Nanti ketika coaching ya, Bu ya, saya akan coba memberikan kompetensi 2, Bu, yaitu Baik. sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan kebobot kepada coach saya, Bu. Ya. Baik Pak, bagus sekali ya Pak, keren sekali Pak. Jadi salah satu kuncinya ya Bapak dalam kompetensi 2 itu bisa menggali ya Bapak ya, banyak hal dari seorang coach ya. Iya. Baik Bapak, pertanyaan terakhir nih Pak, perihal indikator ketercapaian. Indikator ketercapaian mana nih yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Dalam proses coaching ya, nanti bersama coach yang saya ingin indikator yang saya ingin capai itu adalah saya menggunakan coaching menggunakan alur tirta. Ya, Dengan Pak. tirta tentunya dengan rasa seperti itu. Melakukan pertanyaan dengan berbobot dengan teknik rasa seperti itu. Ya, keren sekali ya Bapak ya. Baik Bapak, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya nanti meliputi alur tirta Iya. dan ide-ide solusi ya Pak ya. Iya. Bapak bisa menggali coaching. Bapak sekarang silakan memulai percakapan dengan coachingnya. Iya, siap, Bu. Dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai Amin. dengan indikator ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Sudah siap Pak? Siap. Baik Pak, terima kasih. Selamat. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ibu Ira. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu?
Alhamdulillah Pak sehat. Iya. Bapak sebelumnya saya mohon maaf nih, Kenapa? saya jadi mengganggu Bapak nih untuk hari ini. Iya, tidak apa-apa, Bu. Ada apa, Bu? Ya, kenapa ya? Saya ingin sharing nih Pak. Iya. Saya teh kan udah mengajar di kelas 12 itu, kebetulan ada hari khususnya hari Jumat. Itu saya full mengajar di hari Jumat. Tapi sudah beberapa minggu ini Pak, kegiatan pembelajaran saya itu terganggu Pak, karena banyak kegiatan sekolah yang dilaksanakan di hari Jumat. Jadi sampai 3 minggu berturut-turut Pak, saya itu tidak bisa mengajar di jadwal saya di kelas 12 ini. Sehingga padahal ketika saya tidak masuk pun saya memberikan tugas melalui media daring, entah itu PPT, video dan lain sebagainya. Tapi tugas yang mereka kumpulkan itu sangat jauh Pak dari harapan. Jadi saya membacanya anak ini masih belum memahami materi yang saya sampaikan. Begitu Pak Dudung masalahnya. Jadi saya tuh ada ganjelan gimana ya, saya ingin memberikan pemahaman dari materi yang saya berikan kepada para siswa saya Pak. Oh begitu ya Bu ya. Tapi sebelumnya tujuan Ibu dari percakapan ini apa ya Bu ya? Iya, saya ingin sharing dengan Bapak itu, saya ingin menemukan solusi Pak dari permasalahan saya tadi. Semoga dari solusi yang nanti bisa kita dapatkan ini, saya bisa menerapkan ke siswa saya, sehingga harapan saya anak-anak itu bisa mencapai KKM-nya lah Pak, gitu kan, bisa memahami materi yang saya sampaikan, begitu Pak. Oh iya Bu, emang kegiatan hari Jumat itu sangat menyita ya Bu ya. Jadi pembelajaran secara daring juga tidak maksimal ya Bu. Tidak ya? efektif Ya. Pak, betul. Nah jadi penilaian untuk tidak mencapai KKM gitu ya Bu. Iya, betul Tapi Pak. maaf Ibu, kira-kira menurut Ibu penyebabnya apa ya Bu? Iya itu Pak, yang pertama karena memang berturut-turut selama 3 minggu kita tidak bertemu luring ya Pak. Keduanya materi pembelajaran yang saya kemas dalam konten itu mungkin anak-anak kalau di rumah tidak serius membukanya atau membacanya, atau ada beberapa faktor misalnya anak-anak tidak punya kuota Pak dan lain sebagainya, sehingga fokus mereka itu kurang Pak dibandingkan dengan bertemu langsung. Oh gitu, begitu ya. Pak. Oh ya, ada penyebab lain mungkin Bu selain itu? Iya, yang saya dengarkan sih dari anak-anak, mereka tuh tetap masih belum paham kalau belum mendapat penjelasan dari gurunya secara langsung gitu Pak. Oh begitu ya. Iya. Dari ini apa ya? Dari apa yang tadi Ibu harapkan, yang tadi udah Ibu utarakan, kira-kira dari skala itu ya, dari skala 1 sampai 10, pembelajaran yang 3 minggu yang dilakukan secara daring itu ada di skala mana tuh Bu? Masih sangat rendah Pak. Saya nilai kemarin masih paling di skala 5 Pak, karena masih belum bisa mencapai KKM Pak. Iya begitu ya. Masih jauh Pak. Masih jauh, jadi masih skala 5 ya? Masih skala 5 Pak. Gitu. Terus gimana tuh Bu untuk mengatasi masalah itu? Nah itu Pak, saya tuh rencananya tuh bagaimana ya, saya ingin pembelajaran ini berjalan dengan efektif, kemudian anak-anak bisa mencapai pemahaman yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga ketika mereka mengerjakan pelatihan itu mereka bisa menjawab dengan benar gitu Pak. Gitu. Jadi kira-kira yang akan Ibu ambil langkahnya apa tuh Bu? Kalau saya sih rencananya Pak, saya itu sempat berpikir juga ya, ini bagaimana mengatasi anak-anak yang masih jauh dari harapan pemahaman mereka. Saya berencana akan merangkumkan materi-materi inti Pak, yang sudah saya sharekan melalui media online gitu kan, melalui video, melalui PPT, melalui artikel. Nah, saya akan coba rangkumkan inti sarinya gitu Pak. Inti sarinya ya? Iya, inti sarinya. Nah, kemudian saya sih berharap dalam waktu dekat ini di jadwal di waktu saya mengajar itu tidak terganggu lagi Pak dengan kegiatan lain, sehingga saya bisa masuk. Kemudian saya coba ingin memberikan pertanyaan pemantik mungkin ya Pak, sebagai langkah awal. Apakah sejauh mana mereka memahami materi yang sudah saya sampaikan melalui online. Oh ya gitu, begitu. Pak. Terus dari tadi kan skala Ibu baru 5 ya. Iya. Dari kekuatan Ibu apa tuh sampai skala 5 itu? Iya. Nah, saya sih berpikir Pak, kekuatan saya ini yang pertama adalah saya akan menyiapkan bahan ajar ya Pak, medianya, kemudian
latihan-latihan yang akan mensimulasi anak-anak itu tertarik untuk mengerjakan. Saya juga sudah menyiapkan kuis, Pak. Ada kuis juga, iya. Nah, rencananya tapi tetap sebelum mereka melakukan kuis, saya harus menjelaskan materi ini sejelas-jelasnya gitu, Pak. Wah, menarik tuh Bu, dari kekuatan dari Ibu ya. Dari bahan ajar, terus ada kuis, pasti anak-anak lebih antusias ya, walaupun dilaksanakan secara daring mungkin seperti itu ya. Terus Ibu, selain itu ada solusi lagi nggak Bu? Selain apa yang tadi Ibu sampaikan gitu, solusinya? Iya. Paling solusi saya yang pertama, saya akan mengusahakan agar materi-materi yang bisa saya jelaskan itu bisa tersampaikan. Kedua, saya akan membuat kesepakatan dengan para siswa ataupun dengan wali kelas di kelas mereka. Kalau pelajaran saya tertinggal atau masih jauh dari harapan, saya akan meminta jam yang lain, Pak, untuk menambah gitu, Pak, sehingga para siswa yang masih di bawah KKM itu bisa mengikuti kegiatan remedial gitu, Pak, atau pengayaan bagi yang sudah bisa begitu, Pak. Oh, bagus ya Bu ya, dari tadi rencana-rencana juga, jadi solusi-solusi yang udah Ibu utarakan. Nah, selanjutnya dari solusi yang udah Ibu utarakan, terus bagaimana, mana yang akan Ibu prioritaskan untuk dalam jangka waktu dekat ini? Ya. Dalam jangka waktu dekat ini, saya pasti akan memprioritaskan untuk memberikan penjelasan dan menerapkan diskusi melalui pertanyaan pemantik. Karena saya ingin tahu sejauh mana pemahaman mereka mengenai materi ajar yang saya sampaikan, yang sebelumnya sudah saya kirim melalui media online gitu, Pak. Oh, begitu ya? Iya. Terus mengenai jangka waktunya itu gimana, Bu? Nah, saya rencananya pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan jadwal saya tidak terganggu. Saya akan melaksanakan, Pak, program itu. Jadi saya akan menjelaskan materi-materi mereka yang sudah saya kirimkan, tapi mereka masih belum memahaminya. Oke. Oh, bagus banget ya. Ini Bu, tadi apa yang Ibu rencanakan, yang ide-ide yang Ibu gagasan Ibu yang udah utarakan, kira-kira jika itu dilaksanakan oleh Ibu, skalanya akan sampai ke berapa tuh, Bu? Saya sih harapannya, Pak, minimal 8, ya maksimal 9 lah, Pak, bisa tercapai. Kalau tadi yang ide dia dilaksanakan 8 ya gitu ya. Oh, berarti bagus ya, jadi untuk ide yang seperti itu. Terus bagaimana Ibu mengatasikan kalau misalkan untuk mencapai ke 8 itu pasti ada gangguan ya Bu ya. Iya, betul, nah, gimana untuk mengatasi gangguan seperti yang akan Ibu hadapi seperti itu? Iya. Saya pasti akan bertemu, akan menghadapi beberapa tantangan. Ya, diantaranya memang pemahaman anak-anak ya, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris memang cukup berat tantangannya. Tapi saya akan berusaha dengan melalui media atau media pembelajaran yang saya siapkan, Pak, agar mereka bisa terstimulasi ya, Pak, memiliki gambaran yang terarah kepada pemahaman materi mereka gitu, Pak. Luar biasa, Ibu, ini ide-ide Ibu bisa saya praktikkan juga nih. Wah, ya, praktikkan juga nih nanti kalau ketika saya mendapatkan problem yang sama mungkin ya Bu ya. Siap, nah, Ibu, apa sih komitmen Ibu untuk menuju ke rencana itu? Yang akan Ibu pegang itu apa? Ya, yang saya pegang itu, Pak, pasti kesepakatan atau komitmen kebersamaan dengan anak-anak, di mana kan anak-anak juga sama-sama kehilangan waktu belajar di jadwal saya gitu kan, sehingga kedepannya saya pun memahami kalau pemahaman mereka masih sangat rendah itu karena terbatasnya ruang untuk bertemu. Ya, nah, betul. Kemudian saya juga akan menginformasikan kepada anak-anak kalau mereka pada saat saya ada di jam mereka, pertama perhatian mereka harus fokus ya, karena harus mengejar beberapa materi yang masih mereka belum pahami gitu, Pak. Jadi ke situ komitmen saya dengan anak-anak, dan saya sudah menyampaikan kepada anak-anak untuk mereka membaca ulang materi yang sudah saya berikan. Kemudian mereka untuk membuat pertanyaan kalau mereka masih belum paham, dan menjawab pertanyaan yang saya sampaikan sebagai pemantik pada saat pertemuan yang akan datang. Oh, begitu ya. Untuk komitmennya jadi Ibu lebih menitik beratkan kepada peserta didiknya ya, seperti itu ya. Terus kira-kira untuk mencapai semua itu nih, siapa nih yang akan membantu Ibu nih, Bu? Oh iya, alhamdulillah, Pak. Kebetulan di kelas saya itu kan ada kombel ya, Pak. Kombel? Ya, ada kombel, dan teman-teman saya itu kebetulan satu mata pelajaran dengan saya bahasa Inggris. Nah, saya akan meminta tolong teman saya juga untuk mendampingi saya pada saat pembelajaran tersebut, Pak, sehingga beliau juga bisa menjadi observer, kemudian memberikan masukan-masukan juga, dan membantu mungkin teknis kegiatan pembelajaran di kelas saya itu. Iya.
Ya Ibu Wira, menarik sekali ya, alhamdulillah. Ternyata dengan Kombel, dengan meminta bantuan teman untuk menjadi salah satu menjadi observer, kita itu dapat membantu juga ya Bu ya. Ya, siap, Aduh, siap, Pak. bagaimana nih Bu nih rasanya setelah bercakap seperti ini nih? Waduh, Pak, saya senang sekali, Pak. Jadi saya sekarang merasa lega, Pak. Tadi Iya. ya, yang saya berpikir bingung, ya, merasa buntu gitu, Pak. Akhirnya saya ketemu, wah, sehingga solusinya saya harus seperti apa, dapat gambaran begitu. Iya, begitu juga apa yang tadi diutarakan sama Ibu, ide-idenya bagus nih, bagus sekali. Dan juga siapa tahu nih nanti saya juga secara tidak langsung mendapat pencerahan juga nih ya ketika mendapatkan problem yang sama. Nanti juga saya coba menerapkan ide-ide yang tadi diungkapkan oleh Ibu Ira gitu ya. Siap, Bu Ira, siap. ada lagi yang ingin disampaikan Bu Ira? Paling ini, Pak, kalau Bapak tidak keberatan setelah saya melaksanakan pembaharuan di pembelajaran saya nanti, saya boleh nggak minta waktu Bapak lagi untuk kegiatan refleksi? Dengan senang hati Bu Ira, saya juga pengen tahu ya gimana nih satu penerapannya dalam waktu dekat ini kan. Iya, siap. Pengen tahu apa sih refleksi yang terbaiknya setelah Iya. Ibu melaksanakan tadi apa yang Ibu utarakan ide-idenya. Ditunggu Ibu, kira-kira kapan nih? Tinggal Ibu calling aja ya. Boleh, Bapak. Bapak terima kasih waktunya, Pak. Sama-sama saja memberikan terima kasih ya Bu ya. Ya, sampai ketemu lagi, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dudung. Waalaikumsalam Ibu Intan. Alhamdulillah ya Pak Dudung ya. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk sesi pasca supervisi Pak Dudung. Iya betul Ibu. Pak Dudung, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Pak Dudung dengan coachingnya ya. Iya. Terkait proses coachingnya ada beberapa catatan dari saya. Yang ingin saya tanyakan Pak Dudung, apa yang sudah Pak Dudung lakukan saat coaching? Oh, Dan indikator apa yang sudah tercapai dari proses coaching tadi Pak Dudung? tadi yang sudah saya lakukan ya Bu ya, saya melakukan dengan teknik kemitraan, juga dengan proses kreatif Bu, yang mana saya menggali apa namanya identifikasi masalah gitu kan dari Identifikasi coaching masalah, yang iya, saya dari tadi dari coaching tadi. Ya. Pak Dudung, memang yang Bapak sampaikan tadi sudah sesuai ya Pak ya dengan catatan yang saya tuliskan di rubrik ya Pak Dudung ya. Iya betul. Nah, lalu di catatan saya itu Pak Dudung memberikan sebuah prinsip tadi yang Pak Dudung bilang sebagai kemitraan. Iya, betul. Nah, lalu terbukti tadi ketika ngobrol sangat setara, tidak ada perbedaan, dan juga tadi sudah memberikan proses kreatif di mana Pak Dudung berusaha menggali identitas dari seorang coach untuk mengeluarkan ide-ide dan solusi dari masalah yang dihadapi. Iya betul. Kemudian tadi Pak Dudung mengutarakan Iya betul. beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan tadi juga Pak Dudung sudah menunjukkan kompetensi inti. Ya, dengan sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot dari sang coach ya Pak Dudung ya. Betul. Di catatan saya juga sudah terlaksana Pak Dudung. Yang paling terpenting Pak Dudung sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, mulai dari tujuannya, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Pak Dudung sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Terima kasih Bu. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak Dudung. Iya, apa tuh Bu? Kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Dudung kembangkan untuk coaching tadi? Yang akan saya kembangkan mungkin ya sumaris Bu, membuat rangkuman. Membuat rangkuman. Jadi, itu yang akan saya tingkatkan. Jadi ketika coach menyampaikan apa yang disampaikan, ide maupun apa yang disampaikan coach, saya bisa merangkumnya dari percakapan tersebut. Itu yang akan saya tingkatkan. Iya, baik, cakep dan keren sekali ya Pak Dudung Iya. ya. Mungkin sekian ya Pak Dudung ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Dudung. Sama-sama. Kedepannya kita menjadi lebih baik Pak Dudung. Amin. Pak Dudung juga menjadi seorang coach sudah sangat keren sekali. Terima kasih, Ibu. Ya, kita nanti ketemu lagi ya Pak Dudung ya. Yes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video dari kami. Semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.